Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brambang. Di video kali ini, saya telah menyiapkan informasi seputar dunia balap MotoGP yang pastinya terupdate untuk Anda. Selamat menyaksikan. CEO Aprilia Racing tiba-tiba merasa takut pada KTM di MotoGP. Pasca balapan MotoGP Belanda 2022 di sirkuit Assen yang menjadi penutup paruh musim pertama, CEO Aprilia Racing Massimo Rivola mulai merasa waspada kepada KTM. Brad Binder bersaing dengan sangat baik untuk tempat ketiga. Bisa saja andalan KTM itu mencuri posisi ketiga yang sedang dijaga pembalap Aprilia Racing Maverick Viñales. Meski posisi Brad Binder dicuri pada tikungan terakhir oleh pembalap Aprilia yang lain, Alex Espargaro, yang menjalani balapan yang fantastis, secara performa KTM tidak bisa diremehkan. Mereka hanya tidak begitu konsisten pada setiap seri, sehingga jarang berada di podium, tutur Rivola. Baik itu Brad Binder dan Oliveira, keduanya sama-sama tidak baik di sesi latihan dan kualifikasi. Mereka bisa-bisa memberikan kejutan, imbuhnya dikutip dari Speedweek. Saya cukup takut, hanya masalah waktu dan momen untuk KTM untuk rajin podium seperti tahun 2020, Massimo Rivola menambahkan. Pria berusia 51 ini pun memprediksi kalau pada paruh kedua musim KTM akan jauh lebih konsisten. Pada MotoGP 2023 akan kembali menjadi momen kebangkitan KTM untuk rajin bersaing di barisan depan. Terlebih setelah Jack Miller resmi bergabung dengan KTM serta kabar Pol Espargaro akan kembali ke KTM, skuad pembalap mereka jauh lebih kuat. Pungkasnya, Massimo Rivola pun menunggu kabar akan mantan pembalap KTM, Miguel Oliveira, yang digosipkan pindah ke RNF Racing yang menjadi tim satelit Aprilia musim depan. Dalam segi riset di MotoGP, usia KTM dan Aprilia terbilang sama, tak ada bekal yang lebih unggul satu sama lain. Jalani banyak lika-liku di MotoGP 2022, momen ini jadi titik terendah yang dialami Yamaha. Bersama Yamaha, Fabio Quartararo puncaki klasemen sementara MotoGP 2022 meski lewati naik turun performa. Hingga paruh musim MotoGP 2022, Fabio Quartararo menjadi pembalap yang paling konsisten di Yamaha. Pembalap asal Prancis itu terus menjaga asanya untuk mempertahankan titel juara dunianya. Fabio Quartararo kini memiliki gap 21 angka dengan Alex Espargaro yang membuntuti di posisi kedua daftar klasemen sementara. Sayangnya, performa apik Fabio Quartararo tak diikuti oleh tiga pembalap Yamaha lainnya. Franco Morbidelli dan Andrea Dovizioso yang menggunakan motor yang sama dengan Quartararo tak mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki YZR M1. Sedangkan Daryn Binder pun juga kesulitan menggunakan YZR M1 Spec A yang memiliki settingan motor tahun lalu. Dengan performa seperti itu, rupanya cukup membuat Massimo Meregali selaku manajer tim Yamaha senang. Apalagi target Yamaha dengan mengantarkan Fabio Quartararo memuncaki klasemen berhasil digapai. Kami melihat kembali paruh pertama musim dengan perasaan campur aduk, tutur Meregali dikutip Sportfit dari Motorsport. Di satu sisi lain, kami sangat senang. Kami tidak memiliki awal musim seperti yang kami bayangkan, tetapi kami tidak melepaskannya begitu saja. Kami mampu meningkatkan performa dan hasil. Tentu saja, kami ingin memimpin klasemen selama libur musim panas. Kami telah mencapai tujuan ini, itulah yang terpenting. Kendati mencapai target tersebut, bukan berarti Yamaha tak memiliki aspek yang harus dibenahi. Beberapa seri di paruh pertama belum mampu memuaskan sang manajer, khususnya di awal-awal musim. Bahkan, pria asal Italia itu menyebut jika situasi ini menjadi titik terendah yang dialami Yamaha di MotoGP 2022. Balapan di Le Mans sangat sulit untuk Fabio.
Kami memiliki ekspektasi yang sepenuhnya berbeda, tapi pada akhirnya kami tidak bisa mewujudkan harapan kami, kata Mary kali lagi. Performa kami di Qatar juga tak bagus. Kami selalu cepat di sana. Itu merupakan balapan pertama musim ini. Kami ingin melakukan yang terbaik, tapi itu tak berhasil. Salah satu titik terendah kami musim ini, pungkas Mary kali. Tak pernah kena mental, legenda MotoGP angkat topi untuk Marc Marquez. Legenda MotoGP Mike Doohan melempar pujian untuk pembalap Repsol Honda Marc Marquez karena memiliki mental baja. Tak bisa dipungkiri bahwa Marc Marquez sedang berada dalam masa-masa sulitnya karena dipastikan tak bisa merampungkan MotoGP 2022 hingga akhir. Marquez harus menepi dan menjalani pemulihan setelah melakukan operasi yang keempatnya usai gelaran MotoGP Italia 2022. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut kemungkinan besar baru bisa tampil pada musim depan. Di tengah efek cedera yang acap kali muncul, Marquez yang sempat menjalani 6 balapan tak mampu tampil optimal. Raihan terbaik Marquez sejauh ini adalah finish di tempat keempat pada seri MotoGP Spanyol 2022. Dengan kondisi ini, pembalap asal Spanyol itu sudah 3 tahun gagal menjuarai kelas utama MotoGP. Menurut legenda MotoGP Mike Doohan, hal tersebut secara tak langsung berpotensi mengganggu mentalitas Marquez. Setelah 7 tahun yang tampil dengan performa mengesankan, Marquez tiba-tiba harus dihadapkan dengan masa-masa sulit. Namun menurut Doohan, Marquez adalah salah satu pembalap yang memiliki mental baja. Marc jelas sangat cepat dan mentalnya kuat, ucap Doohan dikutip bolasport.com dari Motosan. Yang harus Anda rasakan adalah frustrasi, karena kekecewaan terbesar pembalap adalah rasa frustrasi mengetahui bahwa Anda tidak bisa balapan lagi seperti dulu. Terkadang Anda melampaui batas karena secara fisik Anda tidak dapat membalap di level yang sama. Doohan yang sempat berada pada masa-masa sulit karena nyaris kehilangan kakinya akibat kesalahan operasi pada 1992 bisa merasakan apa yang pembalap berusia 29 tahun itu rasakan. Pria asal Australia tersebut mengklaim bahwa Marquez hanya perlu bangkit dan tidak perlu frustrasi dengan keadaan ini. Menurutnya, Marquez merupakan pembalap yang istimewa di mana ia masih bisa memenangkan balapan hanya dengan satu lengan. Dia telah menunjukkan bahwa dia pada dasarnya dapat memenangkan balapan dengan satu tangan, ucap Doohan. Seperti yang saya katakan, secara mental dia sangat kuat. Dia memenangkan 6 gelar MotoGP dan Anda tidak akan mendapatkannya jika Anda seorang yang lembut. Karena memiliki mental baja, Doohan tak segan angkat topi untuk menilai Marquez salah satu pembalap hebat. Dia salah satu yang terbaik sepanjang masa, ucap Doohan mengakhiri. Alex Rins tak sabar bantu Honda di MotoGP 2023. Alex Rins senang telah menemukan tim baru untuk MotoGP 2023. Pembalap berpaspor Spanyol itu resmi bergabung dengan LCR Honda. Rins pun tak sabar untuk membantu Honda, apalagi Honda akan segera membangun motor baru untuk musim depan. LCR Honda dan Rins telah mencapai kesepakatan untuk bermitra selama 2 tahun. Rins mendapatkan kontrak dari HRC dan akan turun membantu pengembangan motor. Rins mengaku tak bisa menolak tawaran untuk membela LCR Honda. Rins yang kini masih membela Suzuki X-Star menyadari bahwa tantangan besar menantinya. Sejak balapan terakhir, sudah jelas saya tak bisa menolaknya. Saya sangat senang dapat bergabung dengan Honda. Saya pikir adalah tantangan yang besar. Saya akan beradaptasi dengan motornya setelah MotoGP Valencia, kata Rins di podcast Tank Slapper, Jumat 22 Juli 2022. Rins pun ingin segera membantu Honda dengan pengalamannya membangun motor Suzuki sehingga dapat bersaing. Tenaga Rins jelas dibutuhkan Honda. Mereka berpikir jika saya memiliki pengalaman di MotoGP dan memperbaiki motor Suzuki, pada akhirnya kami dapat membangun motor yang kompetitif bersama saya dan menjadi juara dunia, ujarnya. Namun, Rins menyadari bahwa tugasnya itu tidak mudah, apalagi manajer tim LCR Honda Lucio Cecchinello telah memberitahu Rins bahwa Honda bakal membangun motor yang baru untuk musim depan. Pada bulan-bulan pertama akan sulit untuk membantu pengembangan motor MotoGP. Saya harus beradaptasi dan memahami motornya.
Tetapi Lucio memberitahu saya bahwa mereka akan membangun motor baru untuk tahun depan, pungkas Rins. MotoGP 2022, absennya Marc Marquez bikin Alex Espargaro tertekan. Kenapa? Pembalap Aprilia Racing Alex Espargaro belum bisa melupakan balapan di MotoGP Catalunya 2022 yang membuatnya malu. Di balik kejadian memalukan itu, ternyata ada andil Marc Marquez. Pembalap berpaspor Spanyol itu mengungkapkan bahwa absennya sang kompatriot membuatnya mendapatkan tekanan lebih besar di sirkuit Catalunya Barcelona. Tekanan ini membuat Alex Espargaro kehilangan podium karena kesalahan fatal. Sebagaimana diketahui, Alex mengalami insiden memalukan setelah gagal meraih podium di Barcelona. Saat itu, Alex melakukan selebrasi prematur karena mengira balapan sudah selesai. Padahal, balapan masih menyisakan 1 lap lagi. Alhasil, ia disalip beberapa pembalap sehingga harus puas mengakhiri balapan di posisi kelima. Ini adalah akhir pekan yang sangat sulit bagi saya. Saya merasakan banyak tekanan karena semua orang mendukung saya. Semua orang Katalan, fans Spanyol, kata Alex dilansir Motosan, Sabtu 23 Juli 2022. Tanpa Marc Marquez, mereka menyemangati saya untuk menjadikan saya pemenang. Jadi itu adalah akhir pekan yang menuntut, sambungnya. Di Barcelona, saya terobsesi untuk menang. Jadi, saya menghemat banyak ban. Kemudian saya kalah pada balapan. Pada akhirnya, tempat kedua adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan jika tidak melakukan kesalahan fatal, tambahnya. Lebih lanjut, Alex mengatakan sudah mengambil banyak hikmah dari balapan tersebut. Pembalap berpaspor Spanyol itu belajar untuk lebih pandai dalam mengatur ritme. Jadi, Barcelona adalah bukti bahwa Anda harus bersantai sedikit. Anda harus lebih menikmati saat ini, dan saya terlalu fokus. Itu sebabnya saya bahkan tidak melihat bendera kotak-kotak karena saya terlalu fokus, tukasnya. Sekian dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Brambang and see ya.